sambutan pertama oleh Ketua Umum Hikmalisa yang terhormat Bapak Haji Mulyadi Bintang. Kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara, adik-adik yang hadir di dalam acara silaturahim ini, saya mulai yang terhormat, ini adinda atau keponakan yang dari Timika yang paling jauh dari timur, ya. Kemudian saudara kita yang dari Palu, dari Kendari, dari Samarinda, dari Makassar, Pangkajene, ya, Jakarta, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita dan dari Toli-Toli, ya. Toli-Toli yang itu yang tadi mengaji Pak Ustadz, ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat taufiknya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita hadir di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan halal bihalal yang dilaksanakan pada hari ini. Dan saya lihat sudah ada 34 orang yang hadir dari berbagai pelosok di tanah air. Saudara-saudara sekalian, mungkin di antara yang hadir di sini saya yang paling tua kali ya. Cuma saya seumur Haji Nawi barangkali di situ. Ya. Jadi saya sampaikan saudara-saudara, adik-adik ya. Jadi kalian guru tepat ramah teh. Oh, enggak segitu ramah ya. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun dalam situasi virtual, ya, melalui video call conference Zoom, ya. Saya kira pertemuan yang seperti ini sangat baik, ya, dalam rangka untuk menghimpun seluruh potensi keluarga Lisa, ya, keturunan orang Lisa yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, mulai dari Papua sampai ya di ujung barat Indonesia, ya. Saya kira dari selatan sampai utara Indonesia juga tersebar itu ya. Dan mudah-mudahan nanti di masa yang akan datang makin banyak yang berkumpul, ya, bergabung dalam himpunan keluarga masyarakat Lisa yang alhamdulillah itu dibentuk tanggal 5 Januari 1990. Ya, salah satu penggagas itu adalah saya, ya, menggagas didirikannya Hikmalisa itu dalam rangka untuk yang pertama menghimpun seluruh potensi orang Lisa yang ada di seluruh pelosok tanah air. Karena kita tahu bahwa orang Lisa itu banyak tersebar berbagai pelosok tanah air, baik yang menuntut ilmu maupun yang bisnis, dan ada pegawai negeri, ada dosen, ada pedagang, ada pebisnis dan sebagainya. Ya, ada ulama. Ya. Nah, potensi yang ada inilah yang perlu kita himpun supaya kekeluargaan kita, keturunan orang Lisa itu terhimpun dalam suatu organisasi yang kita namakan pada saat itu adalah Himpunan Keluarga Masyarakat Lisa, itu didirikan di Jakarta. Dalam perjalanannya, ya memang tidak semulus kita harapkan, dan alhamdulillah itu sudah terbentuk dulu itu pengurus pusat Hikmalisa, kemudian pengurus Hikmalisa Jakarta, pengurus Hikmalisa Makassar, ya di Sulsel ya, kemudian di Kendari, di Palu, dan mudah-mudahan nanti ya Pangkajene di Sidrap juga sudah terbentuk. Jadi Hikmalisa ini hanya orang yang berada di luar Lisa yang boleh masuk sebagai anggota Hikmalisa. Jadi kalau masih tinggal di Lisa tidak masuk anggota Hikmalisa itu. Misalnya Pak Desa sekarang di Lisa bukan anggota Hikmalisa itu karena dia berdomisili di Lisa. Yang masuk anggota Hikmalisa itu orang yang berdomisili di luar Lisa. Ya, termasuk kalau tinggal di Biloka, tinggal di Pangkajene, ya itu masih termasuk itu.
Kemudian saya sampaikan bahwa berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, insya Allah nanti saya akan share kepada seluruh pengurus yang sudah terbentuk, seluruh keluarga, itu bahwa itu ada namanya pengurus pusat yang berdomisili atau berkedudukan di Jakarta. Kemudian pengurus daerah itu berkedudukan di provinsi, ibu kota provinsi. Kemudian pengurus cabang berkedudukan di kabupaten. Misalnya nanti kalau sudah terbentuk di teritori nanti, itu cabang dia, cabang Hikmalisa, kemudian pangkatnya cabang Hikmalisa ya itu. Nah ini yang perlu kita hidupkan kembali ya. Karena kita sadari bahwa ya selama ini tidak terlalu aktif dan mudah-mudahan dengan banyaknya bergabung anggota keluarga, maka itu nanti akan diaplikasikan lagi mulai Hikmalisa pusat sampai Hikmalisa cabang di seluruh pelosok tanah air. Kemudian saya laporkan juga bahwa tujuan yang kedua dibentuknya Hikmalisa itu adalah menghimpun seluruh potensi orang Lisa yang berada di pelosok tanah air dalam rangka memberikan kontribusi ya dalam pembangunan spiritual maupun pembangunan fisik di Desa Lisa. Ya. Oleh karena itu, dalam rangka untuk itu, maka alhamdulillah tanggal 13 Agustus 2019 itu telah didirikan juga Yayasan Nurul Huda Lisa. Ya, Yayasan Nurul Huda Lisa itu membawahi Masjid Nurul Huda dan insya Allah nanti akan membawahi juga Al-Quran. Karena sekarang sudah ada benian, sudah dimulai, hanya belum ada tempatnya, sehingga ya akan dilakukan nanti pembebasan. Ya, jadi pada saat ini sudah mulai dirintis pembebasan tanah di satu blok di wilayah Masjid Nurul Huda Lisa itu. Jadi insya Allah setelah ini nanti setelah COVID berakhir, maka itu akan dilakukan pembebasan secara bertahap di bagian utara masjid itu. Sehingga nanti satu blok itu akan menjadi bagian dari masjid dan yayasan. Ya. Ibu Bapak sekalian, saya laporkan bahwa yayasan ini dibentuk tanggal 13 Agustus dengan nomor akta notaris 01 2019 itu akta notaris itu Ananda Hairana yang membuat di Pangkajene ya. Jadi itu sudah formal. Nah, kenapa ini dibentuk yayasan supaya mempunyai legalitas? Ada legalitasnya. Ini nanti insya Allah masjid itu akan dibuatkan seperti IMB, isi mendirikan bangunan. Kemudian nanti kalau ada hal-hal yang terkait dengan pembangunan atau permintaan sumbangan itu masjid ini dan yayasan ini sudah mempunyai legalitas. Sehingga nanti di dalam perjalanannya itu akan lebih baik lagi. Kemudian saya laporkan bahwa pendiri yayasan ini itu terdiri dari pendiri yayasan ada ini kebetulan saya waktu di desa kita rapat dengan tokoh masyarakat disepakati bahwa ketua badan pendiri adalah saya sendiri, Mulia di Benteng. Kemudian itu kebetulan ketua Hikmalisa Pusat. Kemudian ketua Hikmalisa Jakarta itu Haji Masheran Dahlan. Kemudian Andi Sindrang, Adinda Pak Mapabeta itu dari Pindrang. Kemudian Bapak Burhanuddin Akib, ya Haji Anisul Burhanuddin itu mewakili Makassar. Kemudian Abdul Haris, Haji Abdul Haris mewakili juga Makassar. Kemudian Haji Zainuddin Cida juga mewakili Makassar. Haji Supriyadi Laupa itu mewakili Palu. Kemudian Ketua Hikmalisa Makassar Haji Tola juga sebagai pembina. Kemudian Bapak Mursidin Tera itu mewakili Sulawesi Tenggara atau Kendari. Kemudian Abdillah Benteng itu mewakili dari Solo. Kemudian kepala desa ya, kepala desa juga masuk di situ, Haji Rustam Benteng dan ketua pembangunan masjid Haji Mansur. Kemudian ketua yayasan itu adalah Bapak Muhammad Suyuti ya. Muhammad Suyuti ketua umum pengurus yayasan.
kemudian sekretarisnya adalah Pak Ishak ya. Kemudian sekretaris Pak Darwis, dan ketua pengawas itu adalah Bapak Muhammad Pak Haji Muhajir, dan anggotanya adalah ada di situ adalah Bapak Muhammad Said Basrudin dan Sahrudin Bade. Itulah yang pengurus yayasan yang secara formal, secara hukum, dan itu sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ibu Bapak sekalian, kemudian ini ada sebenarnya satu gagasan yang saya ingin sampaikan, mungkin nanti perlu diskusikan. Saya itu mempunyai angan-angan, keinginan bahwa orang Lisap yang berdomisili di seluruh pelosok tanah air itu banyak orang pintarnya orang Lisap, dari perguruan tinggi, dari birokrat, kemudian ada pebisnis ya, ada pedagang dan sebagainya. Nah ini saya ingin ke depan nanti kita membentuk atau melaksanakan suatu kegiatan di Lisa, melibatkan semua orang-orang Lisa yang mempunyai potensi besar dalam rangka pengembangan desa Lisa. Nah ini kalau kita lihat, itu orang yang tersebar di pelosok tanah air itu ada yang profesor, udah banyak profesornya orang Lisa itu. Ada profesor di Jakarta, ada profesor di di Makassar, doktornya banyak tersebar di Palu, di Kendari, di Jakarta, di Makassar dan sebagainya, dan apalagi S2 S1 sudah Makdatu nih kan Dero. Nah kemudian orang yang pebisnis banyak orang yang sukses, ya katakanlah yang sukses salah satu yang dari Timika ya Ananda Ruslam ya, ada di Timika, kemudian di Makassar banyak yang sukses, di Palu banyak yang sukses. Nah inilah yang kita akan gali atau gabungkan potensi-potensi yang ada semua itu, sehingga pekwecaran ini paling kurang itu ada bahan pemikiran lah untuk membantu kamput telisar. Nah sebab itu kamput mereka tahu acana keserba Lisa, ya itu harus digabungkan semua, dihimpun dalam rangka untuk memikirkan pekecerahan oding keto sumbangan paling tidak paling kurang sumbangan pemikiran Oklisa. Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara, jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya selaku Ketua Hikmah Lisa Pusat menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah, Muhammad lahir batin. Tentu dalam kehidupan kita itu tidak luput dari berbagai kealpaan, kehilapan, kesalahan. Oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama keluarga ya, dan sebagai pengurus Hikmah Lisa Pusat, mohon maaf apabila selama ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan. Dan saya ingin kita ke depan bersemangat. Ya, bersemangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kita ingin supaya nanti ke depan makin baik Hikmah Lisa ini. Saya kira itu sebagai kata sambutan dari saya, dan insya Allah nanti mungkin di penghujung acara ini kalau ada diskusi, kita ada diskusi bagaimana kita mengembangkan organisasi kita yang sudah ada ini. Saya kira itu sebagai sambutan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.